Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imadudin, SIKOM, MIKOM, MTFA, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ramadan dengan NPM 202210415250. Di sini saya ingin mempresentasikan SDGs pertama, mengakhiri kemiskinan di semua bentuknya. Pertama-tama adalah latar belakang. Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia karena berdampak pada rendahnya kualitas hidup, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya ketimpangan sosial. Pada tahun 2024, BPS mencatat sekitar 9,36% penduduk Indonesia atau 25,9 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menghambat pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, SDGs tujuan pertama menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang rentan. Di sini ada tabel tentang indikator data 2024, targetnya 2000 sampai 2030 dan sumbernya. Dan selanjutnya ada tingkat perkembangan kemiskinan di Indonesia. Grafik menunjukkan bahwa jumlah dan presentase penduduk miskin Indonesia cenderung mengalami penurunan secara bertahap dalam periode September 2020 hingga Maret 2025. Meskipun sempat terjadi fluktuasi kecil di beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya ada tujuan SDGs Party. Tujuannya untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada 2030 adalah memastikan tidak ada lagi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan memperluas akses pada kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta jaminan perlindungan sosial. Upaya ini juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan ketahapan masyarakat rentan demi terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Selanjutnya ada studi kasusnya. Program bantuan tunai bersyarat diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 untuk mendukung keluarga miskin. Bantuan diberikan dengan syarat agar keluarga memprioritaskan pendidikan anak dan akses layanan kesehatan sebagai investasi generasi masa depan. Yang terakhir adalah hasil program ini terbukti menurunkan angka kemiskinan hingga 1,4 juta jiwa sejak tahun 2020 menurut data Kemensos 2024. Meskipun angka kemiskinan nasional menurun, berbagai masalah struktural masih teramat seperti distribusi KTS yang belum optimal, tingginya ketergantungan pada subsidi, dan angka pengangguran yang masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial yang belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan ekonomi desa berbasis UMKM digital. Yang selanjutnya ada analisis dan solusi. Distribusi bantuan belum merata, ketergantungan terhadap subsidi, dan akses pekerjaan layak yang rendah masih menjadi tantangan utama. Solusinya pemberdayaan UMKM meliputi pemberian kredit bunga rendah dan akses pembiayaan yang mudah bagi pelaku UMKM untuk modal usaha, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen, produksi, pemasaran, dan literasi digital untuk meningkatkan kapasitas SDM. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna membangun infrastruktur, menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan inklusif bagi UMKM. Kesimpulannya, SDGs pertama adalah fondasi utama keberhasilan semua tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya karena menghilangkan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Tanpa kemiskinan, masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam membangun sosial dan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan ketahanan terhadap
berbagai risiko. Mencapai SDG 1 sebagai langkah awal untuk mencapai target global lainnya yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.